Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast hari ini, Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Dengan saya di sini Aulia Rahmawati Fajri. Kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik dan bersama dengan pemateri yang sangat menarik. Tema kita pada kali ini yaitu pembentukan jati diri pasca Ramadan. Nah, untuk pemateri kali ini benar-benar sangat luar biasa sekali, menjadi panutan untuk kita semua. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Basit MAG. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, gimana Pak puasanya kemarin lancar ya? Alhamdulillah lancar puasanya. Alhamdulillah. Gini Pak, kan setelah kita nih berpuasa selama 30 hari kemarin, dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Hari Raya Idul Fitri yang mudah-mudahan setelah berjalannya bulan puasa kemarin kita dapat kembali suci dan fitri seperti itu. Nah, setelah kita menjalankan ibadah puasa kemarin, tentunya banyak sekali pembelajaran atau perbaikan diri gitu ya Pak. Nah, menurut pandangan Bapak itu mungkin cara pembentukan jati diri itu setiap individu pastinya berbeda-beda. Nah, kalau menurut Bapak sendiri cara pandang untuk memperbaiki atau membentuk jati diri seorang individu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Aulia dan juga para pemirsa sekalian yang berbahagia. Kita perlu wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan yang luar biasa tahun ini bisa melaksanakan ibadah puasa ya tahun 1442 Hijriah dengan tentu saja berbagai keterbatasan. Artinya kita dalam suasana kondisi COVID-19 ya di tahun yang kedua ini ya, di dalam bulan Ramadan ini, tetapi ini lebih ada peningkatan ya. Kalau tahun kemarin kan awal COVID-19 ini kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa, terutama sholat tarawih dan berbagai aktivitas ibadah itu tidak di masjid tapi di rumah. Tapi tahun ini alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan aktivitas ibadah selain di rumah juga di masjid dan mushola. Ini kita patut syukuri. Nah, kaitannya dengan ibadah puasa ini tentu banyak kita berharap dari didikan ibadah puasa itu. Yang pertama tentu saja adalah didikan dari sisi fisiknya. Ini tentu sangat penting dari ibadah puasa. Banyak riset yang melakukan kajian ini bahwa ibadah puasa itu secara fisik itu menyehatkan ya, sesuai dengan sabda Nabi, sumu tasihhu, puasalah kamu niscaya kamu akan sehat ya. Banyak penyakit yang diderita dan juga banyak tulisan yang ditulis oleh para penulis ketika mereka umpamanya ada satu buku yang mengisahkan bahwa dia punya penyakit diabetes gitu ya. Terus kemudian salah satu upayanya adalah dengan cara melakukan ibadah puasa Daud, sehingga dari situ nanti penyakit diabetesnya menjadi hilang. Itu salah satu dampak dari pelaksanaan ibadah puasa. Ini dari sisi fisik ya. Nah, kemudian dari sisi yang lainnya tentu kita banyak bisa mengambil hikmah. Yang kedua adalah dari sisi rohaniah ya. Dari sisi rohaniah ini kita dilatih ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini sisi rohaniah yang sifatnya spiritual. Nanti ada sisi rohaniah yang sifatnya emosional ya. Yang sisi spiritual ini ya kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai latihan ya, dari mulai kita sholat atau menunaikan aktivitas yang wajib ya,
Kita juga disunahkan untuk qiyamul lail ataupun juga sholat taraweh. Kita juga disunahkan untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan berbagai aktivitas yang ini tentu saja akan meningkatkan nilai spiritualitas kita kan gitu. Nah, itu dari sisi spiritualitas. Nah, belum lagi nanti dari rohaninya, tapi dari aspek emosional. Ini karena kita juga dilatih untuk tidak berkata yang jelek ya, yang ropas kan begitu, ataupun juga bertengkar, ataupun juga emosi atau perkataan-perkataan yang negatif itu kan juga kita dilatih di dalam ibadah puasa. Yang tidak kalah pentingnya yang selain aspek itu juga adalah ada aspek sosial ya. Aspek sosial tentu saja adalah berkaitan dengan kepedulian ya, kepedulian kita kepada orang lain. Karenanya di dalam ibadah puasa Ramadan ini kita ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah ya, di mana zakat fitrah itu kata Nabi dikatakan bahwa Nabi mewajibkan zakat fitrah ini pertama adalah untuk tukhrotun ya, minal lagwi warrofas, jadi mensucikan diri kita itu dari perkataan-perkataan yang bisa jadi tidak berguna, yang lagwi ya, dan juga perkataan-perkataan yang kotor ya, yang ropas itu, sehingga nanti puasa kita dengan kita membayar zakat itu akan tersucikan dengan itu. Dan yang kedua adalah tu'matun lil masyakin ya, memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini artinya dari zakat fitrah itu ada kepedulian sosial ya, kita peduli tentang itu. Itu beberapa manfaat yang ini nanti mungkin kita perlu diskusikan lagi bagaimana untuk masa selanjutnya kan begitu. Ya, Mbak. Iya. Oke. Tadi kan seperti manfaat ketika kita berpuasa ya, Pak. Ya. Manfaat apa saja yang kita dapatkan untuk membentuk jati diri kita gitu. Ya. Untuk membentuk karakter, memperbaiki sifat ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, jadi setiap individu pastinya memiliki role model gitu ya, Pak. Ya. Memiliki role model atau contoh yang dapat kita lihat dan kita tiru untuk memperbaiki itu semua. Nah, kalau berbicara tentang role model, adakah contoh ketika pada masa Nabi atau sahabat Nabi dalam memperbaiki atau membentuk jati diri, Pak? Ya. Ya, tentu role model kita ya adalah Nabi sendiri ya. Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang tentu menjadi role model kita sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik. Bahkan kemudian Nabi ini kan artinya jauh lah dari kita gitu ya. Nah, berarti kan kita harus melihat bagaimana kisah-kisah, cerita-cerita ataupun juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi mempraktekkan hal itu. Nah, disinilah barangkali nanti menjadi penting untuk kita kaji dari aspek sejarahan ataupun juga dari aspek hadis ya, kaitannya dengan praktek pembentukan jati diri yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka begini, ibadah puasa ini ya janganlah dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai gitu. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa 30 hari terus kemudian sudah selesailah kita berbuat baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, mendekatkan diri kepada Allah dengan puas-puasnya di bulan Ramadan, terus setelah itu selesai, enggak begitu gitu ya. Jadi inilah justru harus kita dudukan bahwa ini sebagai titik start ya. Ibaratnya puasa ini setelah dididik, inilah start kita untuk diuji 11 bulan ke depan gitu ya, 11 bulan ke depan. Nah, bagaimana didikan pasca didikan Ramadan ini hendaknya bisa kita terapkan dalam kehidupan 11 bulan yang akan datang. Nah, disitulah nanti kita melihat umpamanya Rasulullah kan menggambarkan di puasa selesai itu Rasulullah itu sedih gitu kan, sedih. Kenapa dia bersedih?
meninggalkan Ramadan, dia khawatir juga tidak akan ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang betul-betul istimewa kan gitu. Semuanya kan dilipat gandakan gitu. Semuanya dilipat gandakan, dan juga wah ya mungkin kita bisa menyaksikan sendiri ya betapa luar biasanya Ramadan di Indonesia ini ya, dengan yang apa ya, dengan banyaknya makanan yang berkembang, kemudian juga tingkat konsumsi juga semakin menaik, tingkat apa namanya juga jual beli pakaian ya, jadi income, pendapatan dan seterusnya juga ini luar biasa. Artinya bukan hanya di kalangan umat Islam itu sendiri, tapi juga umat-umat lain juga mengambil berkah yang banyak sekali dari bulan Ramadan ya gitu. Nah, ini luar biasa ya, dari sisi apa namanya luar aja kita bisa melihat begitu menariknya Ramadan ya. Sehingga sampai ada seorang penulis barat itu ya seperti Muller ya, dia menulis tentang Ramadan in Java, itu dia menggambarkan Ramadan di Jawa itu benar-betul penuh dengan kegembiraan ya, penuh dengan kegembiraan dan berbagai keunikan-keunikan ada di bulan Ramadan ini ya. Kita nyaksikan sendirilah di Banyumas ini, jika mau menjelang apa namanya sahur saja, itu setiap jam 3 saya selalu mendengar itu ada anak-anak nabuh kentongan ya untuk membangunkan orang yang sahur kan begitu. Nah, belum lagi nanti begitu subuh ya, itu kan penuh semua, hampir banyak masjid dan musola itu ada kegiatan selain sholat subuh tentu ada kegiatan kajian-kajian keagamaan kan begitu. Yang ini tidak kita dapatkan mungkin di bulan-bulan selain Ramadan kan itu. Belum lagi nanti ada tadarus Al-Quran, belum lagi ada sholat malam, belum lagi ada banyak kita lihat di jalan menjelang maghrib itu, di setiap lampu merah kadang-kadang saya melihat itu orang membagikan takjil ya dari berbagai komunitas ya, itu sangat banyak sekali. Artinya kan sangat luar biasa sebenarnya Ramadan ini, banyak fenomena yang menarik dan juga hal-hal yang bisa kita ambil. Makanya kemudian Rasulullah menggambarkan sedih kalau kemudian kita ditinggalkan dengan Ramadan. Nah, oleh karena itu ya kalau dia bisa berharap artinya bahwa setiap bulan itu ya inginnya si Ramadan kan gitu. Tapi kan ya tetap ditetapkan Ramadan kan hanya 1 bulan. Iya, Nah, betul. karenanya bagaimana kemudian suasana Ramadan ini dari sisi ya apa namanya perkataan, tindakan, sikap dan perilaku kita itu hendaknya mencerminkan apa yang pernah dididik di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan di 11 bulan yang akan datang kan. Itu yang kita harapkan. Oke, setelah berbicara tentang contoh gitu ya Pak, role model kita memang yang luar biasa itu Nabi Muhammad SAW gitu, yang benar-benar memberikan contoh bukti nyata dari zaman dahulu hingga berjalan seperti sekarang ini seperti itu. Nah, mungkin setiap individu itu memiliki kegoyahan hati ya Pak, untuk ibarat seperti kita selama 30 hari ini kita berbuat baik, kita mengikuti seluruh ajaran ataupun mengerjakan sunnah-sunnah dari Rasul gitu ya. Mungkin setelah Ramadan ini banyak individu-individu yang merasa wah kayaknya udah nih kayak gitu, kayaknya udahlah santai-santai aja gitu, kan udah bukan bulan Ramadan ini gitu. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih cara kita ini agar istiqomah untuk tetap menjalankan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi pasca bulan Ramadan seperti itu? Nah, tentu yang pertama yang perlu kita ini pertama harus kita sambut dulu nih Idul Fitri ini dengan sambutan yang gembira, karena Idul Fitri ini ibaratnya adalah sebagai sebuah gerbang ya. Saya menyebutnya sebagai gerbang kemanusiaan gitu. Jadi diuji kita ini di Idul Fitri dulu ya, diuji. Jangan sampai kemudian Idul Fitri kita diminta untuk memaafkan orang malah kita nggak memaafkan, berarti kan kita nggak langsung mengimplementasikan apa yang dididik Ramadan kan gitu. Nah, makanya kemudian Idul Fitri ini sebagai gerbang awal, kita punya peduli nggak nih
Ya pertama memaafkan, itu jelas kan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita punya kepedulian nggak dengan orang lain di saat Idul Fitri. Karena ada satu kisah yang menarik. Jadi Rasulullah SAW dalam satu waktu itu lagi sedang melihat ada anak-anak yang lain pada bermain semuanya, begitu, pada sedang gembira, begitu. Ada seorang anak yang kemudian murung, dia bersedih, dia nangis. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, kenapa kamu menangis gitu? Ya karena saya ditinggal oleh bapak saya dalam perang gitu, yang dia nanti sudah bertemu dengan Rasulullah kan begitu, berperang, terus kemudian dia tidak tahu kalau itu Rasulullah yang bertanya gitu. Dia kemudian berperang, terus kemudian meninggal kan begitu. Terus ibunya sudah nikah lagi dengan yang lain, tapi kemudian tidak peduli dengan dia. Akhirnya dia tidak dapat makan, tidak dapat minum, dia tidak dapat punya pakaian kan begitu. Dia melihat teman-teman sebayanya itu punya pakaian, punya ini, dia sedih kan begitu. Akhirnya kemudian Rasulullah, maukah kamu ya menawarkan kepada anak itu ikut dengan saya? Anggaplah bahwa saya ini adalah ayah kamu. Kemudian nanti Aisyah adalah ibu kamu, terus kemudian juga Ali adalah kakak kamu dan seterusnya begitu. Nah, akhirnya ya dia sadar, oh kalau gitu ini Rasulullah kan begitu. Langsung dia menjawab, ya kenapa saya tidak mau, ya pasti saya akan mau. Nah dari situlah kemudian anak itu dibawa oleh Rasulullah, digantikan pakaian, terus kemudian juga diberikan makan segala macam. Akhirnya kemudian anak itu keluar bermain dengan anak-anak yang lainnya gembira. Nah ini kan satu pembelajaran yang penting, saya pikir bahwa Idul Fitri itu jangan sampai kita melihat ada orang yang kesulitan, ada orang yang kita tidak maafkan gitu ya, ada orang yang kemudian masih dendam di sana situ. Ini awal mula. Nah itu yang pertama yang harus kita perbaiki. Jadi Ramadan mari kita buka setulus-tulusnya, bahwa tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi kemudian orang yang menderita dan seterusnya. Itu satu di saat Idul Fitri harus kita buka. Nah kemudian yang kedua tentu saja harus kita pahami kaitannya dengan Ramadan ini, sehingga nanti hasil pemahaman ini hendaknya nanti kita akan aplikasikan dalam kehidupan. Nah kita harus memahami dan menyadari bahwa Ramadan itu betul-betul merupakan didikan tadi ya, didikan yang tadi kan saya katakan didikan secara fisik, didikan secara rohani dan didikan secara sosial gitu. Itu harus kita pahami. Oh ya berarti nanti kita 11 bulan yang akan datang bagaimana kita kemudian pertama menjaga fisik kita kan, dengan juga nanti kita bisa mengikuti puasa-puasa sunnah kan gitu. Namanya ini setelah Ramadan kan ada puasa sunnah masih 6 hari, nanti ada puasa sunnah Senin Kemis, ada puasa sunnah kaitannya dengan Daud dan seterusnya. Itu kan bisa menjadi ladang untuk kita menjaga bahwa kita tetap masih puasa gitu, sehingga nanti secara fisik kita masih terkendalikan kan gitu. Nah belum lagi nanti ada pemahaman tadi yang rohani ya. Kita juga di tengah-tengah bulan-bulan itu kan masih ada aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Artinya tentang zikir umpamanya, kita kan setiap waktu masih diperintahkan untuk berzikir ya. Idza qadaitumus shalah ya fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Umpamanya ada Quran nyatakan apabila selesai sholat berzikirlah kamu kan begitu. Ya setelah sholat itu suruh berzikir ya, baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun berbaring kan begitu. Dan juga kita diperintahkan suruh berzikir pagi sore kan begitu. Ini untuk apa? Untuk menjaga komitmen kita bahwa berzikir itu tidak hanya berhenti pada saat kita Ramadan, di saat-saat kapanpun kita hendaknya berzikir. Belum lagi kita masih ada perintah sunat untuk qiyamul lail, perintah sunat untuk sholat duha, ya perintah Quran untuk membaca Quran ya, dan banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga komitmen kita ya, untuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jelas ada. Nah belum lagi nanti aspek sosialnya kan begitu ya, ibadah kan bukan hanya ibadah yang secara individual, aspek sosialnya pun juga kita banyak dilatih. Kita dilatih untuk zakat mal, kita dilatih untuk infak, kita dilatih untuk sedekah kan gitu. Sebenarnya banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan kaitannya dengan ba'da Ramadan kan gitu. Tinggal ya bagaimana kita tadi menyadari bahwa kita dididik kemudian nanti kita terapkan. Oke, itu yang kedua ya, ada kesadaran. Nah kemudian yang ketiga yang penting juga untuk terus kita bangun
Hanya adalah terus kita belajar terus ya. Saya katakan kita perlu belajar terus, kita harus menjadi pembelajar yang sejati. Nah, dengan kita banyak belajar itu nanti kita akan semakin memahami, oh ternyata ajaran Islam itu betul-betul memang memberikan kemanfaatan yang besar, bukan hanya pada individu tapi juga pada keseluruhan. Nah, kalau kita belajar, ya lagi-lagi belajar, karena dalam Islam itu kan belajar itu bukan hanya pada tingkatan sebatas ingin mengetahui sesuatu, tapi adalah belajar itu juga adalah bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan kan gitu. Karena ilmu itu di dalam konsep Islam itu kan cahaya. Cahaya kan diberikan kepada orang-orang yang tentu saja ya tergantung dari Tuhan kan gitu. Nah, kalau dia kemudian jauh dengan Tuhan gitu loh, bagaimana kemudian ilmunya bisa bermanfaat kan gitu. Nah, oleh karena itu menuntut ilmu ini ya juga harus diimbangi dengan kedekatan diri kepada Tuhan kan gitu. Nah, karena itu penting yang ketiga menurut saya itu kita terus ya, belajar ya dalam rangka nanti meningkatkan pemahaman kita terkait dengan ajaran Islam. Dengan kita paham maka nanti praktek pengamalannya pun juga kalau dengan baik. Itu paling tidak 3 hal itu yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Bapak, benar-benar ini materi yang sangat luar biasa sekali. Tentunya kita sedikit ada gambaran ya untuk kedepannya setelah kita Ramadan ini dan melewati Idul Fitri ini, apa sih yang harus kita kerjakan kembali seperti itu dan apa saja yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya sudah hadir pada podcast hari ini. Semoga kedepannya semakin sukses, sehat selalu, dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Oke teman-teman, sudah sampai di penghujung acara. Jadi materi kali ini kita membahas tentang pembentukan jati diri pasca bulan Ramadan. Nah, tentu saja ini sangat-sangat penting ya untuk kita, karena tadi kita sudah membahas tentang manfaat kita menjalankan ibadah puasa, terus role model kita selama ini gitu kan. Nah, terus ada tips-tips agar kita selalu istiqomah menjalankan ibadah-ibadah setelah bulan Ramadan ini. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa tonton terus podcast ini, Ngobras Fakta, Ngobrol Asik dan Santuy bersama Fakultas Dakwah pada channel YouTube Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto setiap pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar video ini tetap bersebar luas gitu. Memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.